Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Oklativa, NIM 8020190019. Di sini aplikasi yang kita butuhkan adalah Visual Studio Code. Visual Studio Code itu berbeda dengan Visual Studio yang kalian gunakan untuk melakukan pemrograman seperti biasanya. Visual Studio itu khusus digunakan untuk editor atau untuk membuat aplikasi, misalnya web, HTML, dan sebagainya. Nah, HTML itu adalah Hypertext Markup Language, merupakan standar bahasa yang digunakan untuk menampilkan dokumen web. Yang saya buat di D, yang saya beri nama belajar HTML. Search folder. Nah, di sini kita akan membuat file baru yang kita beri nama belajar tag.html. Oke. Nah, di sini saya akan memperkenalkan beberapa tag yang ada di HTML sendiri. Kita mulai dari center. Nah, biasanya tag itu berpasangan. Ini dinamakan tag buka dan ini dinamakan tag tutup. Tag sendiri dapat kita dapat menempatkan tag lainnya di dalam sebuah tag seperti ini. Tag center ini berfungsi untuk menempatkan tulisan pada posisi tengah. Tag bold ini, tag B ini adalah bold. Nah, di sini saya akan coba kita beri nama belajar HTML. Belajar HTML. Oke. Kemudian kita ke foldernya. Setelah kalian mengetik seperti ini tadi, kita simpan dulu, Ctrl S. Oke. Kemudian kalian ke foldernya. Ke folder. Di sini sudah ada, kebetulan tagnya sudah Chrome. Kalau belum Chrome, kalian bisa ke sini, Open with. Nah, kalian pilih tuh. Kalian mau Firefox, Google Chrome, atau yang lainnya, terserah kalian. Karena kebetulan saya sudah ini, jadi kita open aja. Kita lihat hasilnya seperti apa. Google Chrome, oke. Dan yang saya maksud itu, boldnya berhasil ya, sementara senternya kayaknya memiliki masalah. Kita lihat nih, senternya, why? Oke, Pak, saya menggunakan spasi guys. Kita ke sini, kemudian kita ketik ya. Nah, refresh. Jangan lupa untuk di refresh setiap sudah itu ya. Kita Ctrl S, jangan lupa di save. Kemudian setelah itu refresh. Nah, berhasil. Cari aja di Google, kalian tinggal ketik Web3School, nih web3school.com. Kemudian kalian cari tag HTML, itu ada banyak banget tag-tagnya dan ada penjelasannya atau definisinya, deskripsinya itu ada. Struktur dasar HTML dan atribut tag. Nah, yang pertama akan kita bahas yaitu struktur dasar HTML. Kita di sini akan buat satu folder baru. Kita beri nama struktur. Di sini kalian bisa pakai dash ataupun kalian bisa pakai underscore. Di sini saya pakai Di sini saya pakai rename ya. Di sini saya pakai underscore ya. Saya pakai underscore dasar .html. Oke. Nah, di dalam struktur dasar HTML ini ada 3 bagian.
kita bedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama, itu ada HTML-nya sendiri. Setelah itu, di dalam HTML itu ada head. Di dalam head, kita bisa menempatkan title ataupun judul. Setelah di dalam head sendiri, kita bisa memasukkan body. Body itu adalah konten atau isi dari web kita. Oke? Nah, sekarang kita mulai dengan yang pertama. Di dalam struktur dasar itu ada HTML. Di dalam HTML itu ada head. Oke. Di dalam head itu kita bisa menempatkan judul atau title. Nah, di sini kita kasih nama perkenalan. Nah, di dalam head itu ada body. Nah, di dalam body itu ada sesuatu yang bernama isi atau konten. Yang pertama, saya akan buat judulnya dulu. Judulnya yaitu dengan H1. Oke. H1. Saya akan buat dengan mahasiswi Unama. Oke. Nah, Unama atau nah, karena ini saya akan menempatkannya sebagai judul, bukan judul dalam bagian isi ya, maka saya akan kita Ctrl C dulu, kita hapus. Saya akan menggunakan text center. Seperti di awal tadi kita sudah belajar text center. Oke. Nih. Nah, di dalam ini saya akan membuat paragraf. Paragraf itu P. Tagnya P. Ya. Saya akan klik di sini, saya akan isi saya belajar di perguruan tinggi. Saya belajar di perguruan tinggi universitas Dinamika Bangsa. Titik. Oke, kita bahas. Sekali lagi saya jelaskan bahwa di dalam struktur dasar itu dimulai dengan HTML dan setiap struktur itu berpasangan seperti yang kalian lihat. Ini dinamakan tag pembuka, ini dinamakan tag penutup, ini ada pasangannya, dan ada beberapa tag yang tidak memiliki pasangan. Ini selalu berpasangan, ada yang tidak ya, ada beberapa yang tidak. HTML, di dalam HTML ada head, di dalam head bisa ada title, di dalam title ada body, di dalam body itu adalah isi ataupun konten kita. P itu paragraf. Oke, jangan lupa kita simpan. Ctrl S, kemudian kita ke folder yang kita punya. Belajar HTML. Ini struktur dasar. Oke. Oke, ini kan tadi saya bilang bahwa ini adalah judul. Seperti yang saya kasih tahu, lihat ya, nih. Seperti yang saya lihatkan pada bagian ini adalah judul pada bagian isi dari konten kita ataupun dalam bagian body. Setelah itu, ini adalah isi dari paragraf. Jika kalian bertanya, ini kan tadi kita membuat title pada head. Title itu terletak pada bagian ini. Ini perkenalan.
di sini title yang tadi, title pada hip. Kalau kita rubah, kita buat info, kemudian kita Ctrl S. Setelah itu kita refresh. Jangan lupa refresh, akan berubah menjadi info. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang atribut tag. Pertama, kita langsung praktek aja. Saya akan menuliskan nama saya, Oktativa. Saya simpan, Ctrl S. Kemudian kita lihat apa yang akan terjadi. Nih. Nah, ini kan nama saya tulisannya warna hitam. Dan tulisannya seperti ini dan ukurannya seperti ini. Saya ingin merubah semua tulisannya. Saya ingin jadi warna blue, warna green. Saya nggak ingin ukuran seperti itu. Saya ingin merubah semuanya. Oke, kita ke Visual Studio Code. Ini kita hilangkan dulu. Kita say goodbye. Kemudian kita membutuhkan tag font. Nah, di tag font ini dia punya atribut yang bernama color. Color ini hanya bisa diisi dengan bahasa Inggris. Kalau kalian menggunakan bahasa Indonesia ataupun bahasa daerah kalian, dia tidak akan melakukan perintah apapun. Oke. Kemudian kita tutup. Oh no, kita coba dari gini dulu ya. Kita penuhi dulu nih font. Oke. Kita isi atributnya tuh di dalamnya. Itu atributnya namanya color. Color diisi dengan bahasa Inggris yang berwarna, tapi dalam bahasa Inggris. Kalian nggak bisa ya pakai bahasa Indonesia. Blue. Oke. Setelah itu kita keluar dari situ, kita ke sini, kita tulis nama kita. Saya tulis nama saya, Susi Oktativa. I have namanya bisa berubah baca di warna biru. Oke, kita Ctrl S, jangan lupa kita ke sini nih, ke filenya, struktur dasar HTML. Oke, kita double klik dan voila, jadi warna biru. Warnanya udah biru, berubah ya. Oke, kalau mau warnanya jadi warna merah, pink deh, pink, benar nggak sih tulisan gitu? Kita Ctrl S saja. Kemudian kita ke sini, double klik, pink guys, pink. Oke, seperti yang tadi saya bilang, saya juga mau merubah ukurannya. Nah, atribut itu bisa diisi lebih dari satu, bisa 3, 4, 5, dan selain itu pemisahnya hanya spasi. Sudah spasi, kemudian kita isi pakai ukurannya tuh size kita isi pakai angka. Saya mau 12 deh, 12 atau 20 deh, 20. Oh, jangan lupa ya, tanda petiknya jangan lupa, 20 deh, 20. Ctrl S, kita ke sini, dan berubah guys, berubah ukurannya, size-nya berubah. Kemudian kita akan merubah, kita spasi lagi. Saya mau merubah apanya lagi, ada tulisan ini. What I think face kali ya. Face itu digunakan untuk merubah tulisan. Kita coba. Face. Baca. Terus kita isi dengan Arial. No. Times New yang mudah deh, Arial. Dia nggak ribet-ribet. Kita simpan, kita Ctrl S, kita ke sini,
Oh lagi jalan nih. Baiklah, berubah guys, berubah.